Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fadla Nuraini. Saya dari kelas 2 pasal review tentang film Interstellar. Nah, film Interstellar ini itu menceritakan tentang bumi yang sudah hancur dan bagaimana caranya kita tuh untuk pindah ke planet lain untuk mencari tempat tinggal lain. Nah, di sini tuh ceritanya ya, saya ceritain nih. Pertamanya tuh di sini diceritakan tentang keadaan bumi yang memburuk dengan adanya badai debu yang menyelimuti kehidupan sehari-hari. Tanaman, sayuran tidak ada yang bisa tumbuh kecuali jagung. Itu prediksi uh, bakalan nggak tumbuh lagi. Nah, si peran utamanya itu di sini ada Cooper, seorang mantan pilot ruang angkasa yang sekarang bekerja sebagai petani jagung bersama keluarganya. Dia tuh dia punya anak sulung yang bernama Tom dan punya anak bungsu yang bernama Murphy. Nah, serta ayah mertuanya bernama Donald. Sayangnya gak Nah, kekurangan di sini tuh dia tuh nggak menceritakan semua kejadiannya. Di sini tuh dia cuma ngasih tahu rumahnya si Cooper doang, sedangkan yang lainnya enggak. Jadi kita nggak tahu betapa dampak buruknya si badai debunya ini. Nah, terus si Cooper tuh mendapat informasi posisi GPS dari NASA dari perhitungan debu yang membentuk garis-garis yang dikatakan sebagai gravitasi dengan melempar uang koin. Hal ini cukup membingungkan bagi yang nonton kan. Nah, kekurangan filmnya ini adalah keberadaan markas NASA-nya. Kan deket tuh sama rumahnya si Cooper, tapi nggak masuk akal aja loh. Sedangkan karyawan NASA itu kan banyak ya yang kerja di NASA, tapi kita tuh nggak tahu kalau tempat NASA itu dekat sama rumahnya si Cooper gitu kan, jadi kayak nggak masuk akal aja gitu. Oke, next di sini terus ada Profesor Brand. Dia itu menawari si Cooper untuk menjadi pilot ke ruang angkasa dalam proyek yang bernama Lazarus. Tujuannya adalah mencari tempat yang menduduki bumi pindah ke planet lain. Pada proyek sebelumnya sudah dikirim tim menuju ke dua buah planet yang harus wormhole untuk menuju ke tempat yang jauh. Namun bila berada di tempat tersebut, maka waktu 1 jam akan sama dengan 7 tahun di bumi. Itulah resiko yang harus dihadapi oleh Cooper, sampai-sampai mengatakan kepada Murphy bahwa bila kembali maka usianya akan sama alias umuran ya. Di situ tuh menceritakan tentang kayak teori dilatasi waktu gitu kan. Oke, lanjut ceritanya tuh ada Cooper pas udah menerima, terus Cooper berangkat ke Amelia Brand yang merupakan anak Profesor Brand. Terus ada Romilly, Donnelly, dan Robert Trans. Profesor Brand ternyata berbohong karena dia tahu bahwa tidak ada planet yang bisa dihuni. Pendaratan di planet pertama ternyata tidak bisa dihuni karena daratan digenangi oleh air. Nah, terus pindah lagi tuh kan ke planet lain, ternyata planet yang ditemukan bisa dihuni, padahal dia ingin pulang. Terus pas sudah tahu ada yang dihuni, dia mau pulang kan, tapi pesawatnya gak bisa. Terus untunglah datang si Cooper. Nah, berhubung si Cooper akan kembali ke bumi, maka Dekterman yang tadi nemui planet yang bisa dihuni itu tapi dia tertidur, dia tidak tinggal diam dengan merebut pesawatnya. Dan di situ Dexterman berusaha menyambung pesawat dengan pesawat induk, namun tidak sesuai prosedur karena sudah diblokir oleh Trans. Akibatnya adalah pesawat meledak dan menewaskannya. Terus si Cooper sama Millet berusaha mengejar pesawat induk dan berhasil mengejarnya. Akhirnya diputuskan untuk berpisah. Nah, mereka tuh berpisah untuk mencari planetnya masing-masing. Nah, sayangnya si Cooper berada di ruang angkasa seorang diri melayang-layang tidak karu. Kelebihan filmnya ini tuh adalah penggambaran di ruang angkasa yang tidak dibumbui oleh suara-suara lain termasuk musik, sehingga dia membisu seperti benar-benar dari ruang hampa. Nah, benar-benar itu tuh kayak benar-benar menjelaskan kok di ruang angkasa tuh kayak gini loh gitu. Terus ceritanya setelah benar-benar di ruang hampa, terus tiba-tiba si Cooper berada di balik lemari buku di kamarnya Marty dan melihat dirinya serta Marpy yang pernah terjadi sebelumnya. Rupa-rupanya yang menjatuhkan buku dari lemarinya adalah Cooper, termasuk debu yang membentuk garis-garis yang dianggap seperti gravitasi. Anehnya lagi, si Cooper dapat mengirim data kepada arloji miliknya Marpy, anaknya itu kan. Aneh tapi nyata, begitulah ending yang kurang begitu enak dilihat karena terkesan dipaksa dalam endingnya. Tiba-tiba ada suara datang yang menghubungkan Cooper dan tak disangka selanjutnya Cooper berada di rumah sakit. Rumah sakit tersebut berada di tempat yang dinamakan Stasiun Cooper yang didirikan oleh Murphy yang kini sudah berusia tua layaknya ibu bagi Cooper. Stasiun itu merupakan tempat yang memiliki orbit kepada planet Saturnus, membuat seperti bulan di atas kita. Seperti akan ada seri selanjutnya karena Murphy menyuruh Cooper untuk mencari Amelia. Nah,
di sini tuh mereka tuh kayak berperannya bener-bener bagus, menghayati banget gitu kan, kayak ya nangis sampai urat-uratnya keluar gitu, marah ya bener-bener marah. Recommended banget sama buat kalian yang suka belajar sambil nonton, recommended banget.